Selamat sore adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat mengikuti pembelajaran minggu ke bab ke-6 kita pada hari ini yang akan kita pelajari mengenai aplikasi fungsi tan linier dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, pada bab sebelumnya kalian telah mempelajari fungsi tan linier. Itu ada fungsi kuadrat, fungsi pecah, fungsi eksponen, dan fungsi logaritma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas dulu aplikasi fungsi kuadrat dan fungsi pecah dalam ekonomi dan bisnis. Fungsi kuadrat itu seperti yang kalian sudah pelajari minggu lalu adalah fungsi dengan pangkat tertinggi variabel bebasnya X-nya adalah 2, sedangkan fungsi pecah ini adalah fungsi dalam bentuk pecahan. Adapun aplikasi fungsi kuadrat dan fungsi pecah dalam ekonomi dan bisnis yang pertama, yaitu pada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang kedua, pada fungsi penerimaan, biaya, dan profit, atau revenue, cost, dan profit. Yang ketiga, kurva transformasi produk. Dan yang terakhir, hukum Pareto mengenai distribusi penghasilan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan dan langsung saja kita lakukan pembahasannya melalui contoh soal seperti berikut. Fungsi permintaan dan penawaran diberikan seperti ini. Yang ditugaskan adalah buat grafik fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, tentukan harga kuantitas keseimbangan. Oke, dilihat. Ini fungsi permintaannya, ini fungsi penawarannya. Fungsi permintaan ini variabel P-nya pangkat 2. Berarti ini merupakan fungsi kuadrat. Jadi untuk membuat grafik fungsi permintaan maupun fungsi penawarannya itu, kalian mengikuti langkah-langkah pembuatan grafik fungsi kuadrat. Di mana dari soal ini, KID-nya min 2P kuadrat ditambah 9, kalian dapat A-nya min 2, ingat A-nya di depan variabel pangkat 2, min 2, B-nya 0, karena tidak ada P, maka B-nya 0, dan C-nya itu yang tidak ada variabelnya, 9. Kemudian yang seperti langkah-langkah menggambar kurva gambar grafik kuadrat, fungsi kuadrat, yang pertama kalian lihat nilai A-nya adalah negatif 2. Itu artinya A-nya kurang dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Itu yang pertama kalian dapat, grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian kalian cari nilai D-nya. Tinggal masukkan rumus, dapat nilai D-nya 72. Berarti karena D-nya lebih dari 0, maka grafik ini memotong sumbu X di 2 titik. Untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya itu tidak Ibu jelaskan lagi, karena tinggal kalau mencari titik potong sumbu X, Y-nya kalian buat 0, mencari titik potong sumbu Y, X-nya kalian buat 0, Ibu tidak jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga kalian cari titik puncak, di mana XP rumusnya min B per 2A, jadi dapatkan 0, dan YP-nya min D per 4A, dapat 9, di mana titik puncaknya 0,9. Kalian hubungkan titik-titik yang kalian dapatkan sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat seperti ini. Jadi, fungsi permintaannya gambarnya seperti ini. Kemudian fungsi penawaran, sama ABC-nya seperti itu, A-nya 3, B-nya 0, dan C-nya negatif 11. A-nya, maksud Ibu ini lebih ya, A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, karena 3 lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, berarti grafiknya terbuka ke atas. D-nya juga lebih dari 0, memotong di 2 titik. Kalian cari sendiri titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dan terakhir, titik puncak, tinggal kalian masukkan rumus seperti itu, kalian dapat gambar grafiknya seperti ini, tinggal dihubungkan. Kemudian, untuk mencari keseimbangan pasar, berarti itu rumusnya adalah QD sama dengan QS, di mana permintaan sama dengan penawaran. Kalian tinggal masukkan fungsinya, fungsi permintaan min 2P kuadrat tambah 9 sama dengan 3P kuadrat dikurang 11. Ini tetap di kiri, 3P kuadratnya ini kalian pindahkan ke kiri menjadi min. Kemudian min 11-nya tetap, 9-nya ini kalian pindahkan ke kanan juga menjadi min. Min 2P kuadrat dikurangi 3P kuadrat hasilnya min 5P kuadrat. Min 11 kurang 9 hasilnya min 20. P kuadratnya kalian tinggal bagi, dapat 4. Karena P-nya dalam bentuk kuadrat, kalian cari P-nya adalah akar dari 4 ini, dapat 2.
Nah, itu price-nya, harga untuk mencapai keseimbangan pasar itu adalah 2. Kemudian kuantitas atau barang yang dibutuhkan berapa. Kalian boleh pilih, masukkan ke KID boleh, masukkan ke QS boleh, hasilnya akan sama yaitu 1. Berarti jadi kuantitas yang kalian harus produksi adalah 1 dengan harga 2, maka akan tercapai keseimbangan pasar. Untuk gambarnya seperti ini, titik potongnya ini ada di titik 2,1. Begitu. Nah, karena kita membicarakan tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, ini kan kita membicarakan harga dan kuantitas dari suatu barang. Harga dan kuantitas dari suatu barang itu tidak ada yang bernilai negatif. Maka, kalau misalkan kalian mencari titik keseimbangannya atau menggambarkan grafik fungsinya, yang di kiri ini, yang di kuadran 2 dan 3 ini boleh tidak kalian gambar. Karena ini kan hasilnya negatif. Makanya kalian cukup cari yang di kuadran 1 saja. Baik. Kemudian contoh yang kedua, ada fungsi permintaan seperti itu dan fungsi penawaran. Tentukan kuantitas keseimbangan. Kuantitas keseimbangan kan kalau QD sama dengan QS. QD-nya ini belum dalam bentuk QD kan? Kita pindahkan, bawa P-nya ke kiri. Di sini karena perkalian berarti ke kanan jadi pembagian. Maka kalian dapatkan QD-nya itu adalah 30 per P. Masukkan ke rumus QD sama dengan QS, maka 30 per P sama dengan 3P min 9. 3P min 9 agar bentuknya sama-sama pecahan, kalian jadikan per 1. 3P min 9 dibagi 1 kan hasilnya 3P min 9. Jadi di sini kita manipulasi menjadi per 1. Pokoknya kalau tidak ada pernya berarti per 1. Kemudian kalian kali silang. Kali silang 30 dikali 1 kan sama dengan 30. Kemudian P kali 3P dikurangi 9. Kemudian kalian kali pelangi 3P, P dikali 3P mendapat 3P kuadrat, P dikali min 9 dapat min 9P. Kemudian biar tidak negatif P-nya kalian bawa ke kiri, maka 30-nya saja kalian pindahkan ke kanan. Jadi 0 di kiri sudah tidak ada apa-apa, 0 sama dengan 3P kuadrat min 9P, ini positif dibawa ke kanan jadi negatif 30. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kalian apakan? Tentu saja kalian faktorkan. Ingat kalau 0 sama dengan P kuadrat, bla 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 bla, kalian pasti mencari P-nya dengan cara memfaktorkan. Pertama, karena ini P kuadratnya ada 3, ada koefisien 3 di depannya, kalian untuk mempermudah perhitungan bagi 3 semuanya. Jadi dapat P kuadrat min 3P min 10, kemudian kalian faktorkan. Min 10 berapa kali berapa? 5 kali 2, biar hasilnya min 3, berarti 5-nya negatif, 2-nya positif. Dapat P-nya 5 dan min 2. Nah, P itu apa? P adalah price, harga tidak mungkin bernilai negatif kan, jadi min 2 ini tidak memenuhi. Jadi yang kalian masukkan P-nya 5. Boleh kalian masukkan ke QD, boleh kalian masukkan ke QS, hasilnya akan sama yaitu 6. Jadi untuk mencapai keseimbangan pasar, P-nya 5, Q-nya 6. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penerimaan, biaya, dan profit. Ini revenue, total cost, dan keuntungan. Ini kalian ingat-ingat lagi rumusnya, buka catatan kalian ya. Ibu tidak akan membahas rumus-rumus itu lagi. Langsung contoh soal, dapat fungsi penerimaan total atau revenue, diberikan fungsi tersebut, berapa unit yang harus diproduksi agar revenue-nya maksimum, dan berapa total penerimaan maksimumnya. Oke. Kan kalian dapat fungsi ini. Kalian akan mencari Q-nya berapa agar ini maksimum dan R-nya ini berapa. R maksimum yang dapat dicapai itu berapa. Hasil maksimum yang kalian dapatkan dari penjualan itu berapa. Nah, kalian lihat fungsi revenue ini kan adalah fungsi Q-nya pangkat 2, berarti fungsi kuadrat. Yang dicari adalah maksimum. Maksimum itu berarti kalian mencari titik puncak dari fungsi kuadrat. Berarti tinggal dibuat dari fungsi ini, kalian dapatkan A-nya min 4, A-nya min 4, B-nya 200, ingat B adalah
koefisien dari Q dan C-nya 0 karena tidak ada yang tidak punya variabel. Kemudian C-nya 0 karena tidak ada yang tidak memiliki variabel. Kalian tinggal masukkan rumus untuk mencari D. Dapat D-nya 40.000. Kemudian kalian cari titik puncaknya pakai rumus fungsi kuadrat biasa, min B per 2A, min D per 4A. Dapat 25 dan 2.500. Artinya, kalian harus memproduksi 25 barang. Ini Q-nya. Ini jawaban yang pertama ya. Kalian harus memproduksi 25 barang agar kalian dapat mencapai total penerimaan maksimum yaitu 2.500. Itu ya, jawabannya seperti itu. Ini gampang kok, kalau kalian sudah paham pasti kalian bisa. Kemudian soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan dan penawaran seperti ini, berapa total pajak maksimum yang telah diterima pemerintah? Hitung T per unit. Nah, pajak atau subsidi itu dikenakan pada penawaran barang yang ditawarkan oleh produsen. Berarti yang kalian akan kenakan pajak ini adalah QS. Itu pertama, dan pajaknya sebesar T. Oke, sebelum pajak nilainya begini, setelah pajak nilainya ini. Dikurangi T. Ingat, kalau pajak dikurang, subsidi berarti ditambah. Ini P-nya tinggal dikurangi T. Seperti ini. Kemudian, untuk mencapai keseimbangan pasar, biasa QD sama dengan QS. Setelah kalian masukkan QD-nya dan QS-nya, masukkan yang setelah pajak ya. Masukkan ke sini. Kalian akan mencari pajaknya berapa sih? Kan kalian ditanya pajaknya berapa. Maka kalian cari T. T-nya 1,5P dikurangi 9. Nah, caranya, sekarang kan kalian ketemu P nih, P. Caranya mencari P bagaimana? Dari fungsi ini. QD-nya kan min 0,5P ditambah 7. 0,5 ini artinya 5 per 10. 5 per 10 ini artinya 1 per 2. 0,5 setengah ya. Berarti min setengah P ditambah 7. Agar tidak menggunakan pecahan seperti ini, kalian kalikan 2 semuanya. Berarti 2 QD sama dengan min P ditambah 1/4. Ingat ya, setengah dikali 2 itu hasilnya 1. Makanya sisa P saja, min P ditambah 14. Maka P-nya kalian bawa ke kiri, jadi positif sama dengan min 2Q, ini dibawa ke kanan, min 2Q ditambah 14. Kalian tinggal substitusi ke T yang kalian dapat ini, P-nya kalian ganti dengan min 2Q ditambah 14. Kali pelangi lagi, kalian dapat T-nya min 3Q ditambah 12. Kemudian total pajak, rumusnya adalah T, pajak yang dikenakan, dikali Q. Maka ini total pajaknya adalah dapat fungsinya ini. Itu ya, total pajaknya. Kemudian, total pajaknya kalian sudah dapat. Sekarang kalian akan menghitung T per unit pajak yang dikenakan per barang. Berarti kan total pajak itu T dikali Q. Nah, Q-nya itu ya. Nah, kalian dapatkan tadi T-nya itu adalah min 3Q kuadrat ditambah 12. Oke, min 3 kuadrat ditambah 12. T-nya kalian masukkan, min 3 kuadrat ditambah 12 dikalikan dengan Q. Kalian kali pelangi lagi, dapat min 3Q kuadrat ditambah 12Q. Dapat bentuk fungsi kuadrat lagi. Kalian cari A, B, C-nya berapa. Kemudian kalian cari nilai maksimumnya. Ingat ya, yang ditanya total maksimum. Kalau sudah ada maksimum, minimum, kalian pasti cari titik puncak. Jadi, jumlah barang yang diproduksi itu agar pajaknya maksimum adalah 2, di mana pajak maksimumnya adalah 12. Sudah? Kalian tinggal masukkan T sama dengan T dikali Q. 12 berarti T pada satu barang itu adalah 6. Lanjut. Soalnya seperti ini. Yang pertama, kalian disuruh mencari kuantitas produk yang dihasilkan agar keuntungan maksimal. Keuntungan rumusnya adalah R dikurangi C, revenue dikurangi total cost.
ya kan? Di mana R-nya itu C-nya kan kalian sudah ketahui nih, C sudah ada di soal. Berarti kita kan tinggal mencari R. R itu rumusnya Q kali P. Pertama yang kalian harus cari P karena Q-nya sudah ada, kalian cari P. Q sama dengan ini soal. Kalian manipulasi seperti tadi, dapat P-nya min 5 Q ditambah 100. Ingat ya, 0,2. 0,2 itu sama dengan 2/10. Makanya jadi 1/5. Biar nggak pecahan, kalian kali 5, dapat P-nya segini. Kemudian kalian masukkan ke rumus R sama dengan Q dikali P. Maka kalian dapat R-nya seperti ini. Kali pelangi ya. Oke. Kemudian tinggal dihitung biasa. Karena dikali negatif, negatifnya ke dalam, min 50, min 25 Q. Dapat fungsi dari keuntungannya itu adalah min 5 Q kuadrat ditambah 75 Q min 50. Lagi dapat fungsi kuadrat. Karena maksimal, kalian akan cari TP dan XP dan YP-nya. Berarti keuntungan maksimal yang didapatkan adalah ini, 231,25. Yang B ditanya berapa sih harga maksimal P kalian dapatkan kan ini. Tinggal kalian masukkan ini Q-nya. Ini Q, ini R. Oke. Kalian masukkan Q-nya 7,5 kalian dapat, berarti P harga jualnya adalah 62,5. Kemudian kurva transformasi produk. Apa sih kurva transformasi produk itu? Adalah suatu kurva yang menyatakan hubungan antara dua jenis barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, di mana dua jenis barang tersebut memiliki hal yang sama, tenaga atau bahan atau proses pembuatan yang sama. Jadi grafiknya seperti ini, di mana Q1 dan Q2 ini berbanding terbalik. Kalau Q1-nya meningkat, Q2-nya menurun, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalian diketahui berapa unit masing-masing barang diproduksi agar kualitas barang pertama sepertiga barang kedua. Oke. Ini masuknya ya. Berarti ini kan Q1 sama dengan sepertiga Q2. Dari soal ini, kualitas barang pertama sepertiga kualitas barang kedua. Berarti Q1 sama dengan sepertiga Q2. Kalian masukkan Q2-nya sama dengan 9 Q1 min 56. Kalian ganti Q1 ini menjadi sepertiga Q2. Kalian kuadratkan, sepertiga kuadrat jadi 1/9, Q2-nya kuadrat. Ini dicoret, jadi kalian sisa Q2 kuadrat. 0 sama dengan Q2 kuadrat dikurangi Q2 min 56. Seperti biasa, kalian faktorkan, dapat Q-nya 8 atau negatif 7. Q, banyak barang tidak mungkin negatif ya. Berarti yang kalian pilih adalah yang 8. Nah, untuk Q1-nya kan tadi sepertiga Q2. Maka dapat Q1-nya adalah 8/3. Terakhir, kita akan bahas mengenai hukum Pareto. Hukum Pareto itu rumusnya N sama dengan A per X pangkat B, di mana N-nya itu antara 0 sampai A, dan X-nya itu antara lebih dari 0 kurang dari penghasilan maksimum penduduk. Oke, di mana N itu adalah banyaknya individu, A itu jumlah penduduk, X batas penghasilan terendah, dan B parameter penduduk biasanya itu 1,5. Grafiknya seperti itu. Kita langsung contoh soal. Hukum Pareto kalau N-nya seperti itu. Yang pertama, berapa orang yang berpenghasilan di atas 1 juta? Nah, di bawah 1 juta. Maaf ya, Ibu salah ketik ini di bawah. Di bawah 1 juta. Di atas yang benar, di atas. Ini maksudnya di atas. Oke, 1 juta berarti 10 pangkat 6. Kalian tinggal hitung nolnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat 6. Tinggal kalian masukkan X-nya 10 pangkat 6. Ini 6 bagi 2 kalian dapat 3. 3 kali 3 kalian dapat 9. 10 pangkat 9. Ingat eksponensial kemarin. 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 9 berarti pangkatnya dikurangkan. Tinggal 10 pangkat 1. Tinggal 248 kali 10, 2480. Jadi orang yang berpenghasilan di atas 1 juta adalah 2.480 orang.
Kemudian untuk yang B, berapa banyak orang yang berpenghasilan antara 6.400.000 sampai 10 juta? Ini sama, X-nya yang pertama 6.400.000 berarti 6,4 dikali 10 pangkat 6. Masukkan ke rumus, berarti 6,4 kali 10 pangkat 9 jadinya ya setelah dikalikan dengan 3/2 yang ini. Jadi 310 dikali 10 pangkat 1, kalian dapat 3.100. Yang 10 juta juga sama, kalian dapat 248. Jadi yang berpenghasilan antara ini, tinggal kalian kurangi 3.100 dikurangi 248. Kalian dapat 2.852 orang. Itu di pembahasan di buku itu bisa diperbaiki ya, yang benar pembahasannya seperti ini. Untuk yang C, kalian bisa jawab sendiri, itu pembahasannya sama seperti yang di buku. Baik, sekian materi kita pada pertemuan hari ini tentang aplikasi dari fungsi tan linier pada ekonomi dan bisnis. Yang kita bahas baru fungsi kuadrat dan fungsi pecah. Untuk selanjutnya kita akan bahas fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, itu akan Ibu berikan sewaktu-waktu, bukan pada pertemuan minggu depan, karena pertemuan minggu depan kita akan UTS. Jadi Ibu akan berikan sewaktu-waktu, mungkin hari Minggu, mungkin hari Senin, itu kalian bisa simak dan pelajari sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan 2 soal ini. Nanti di-post, dikumpulkan di Google Classroom dalam bentuk PDF. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi. Untuk latihan soal lebih lanjut, kalian bisa coba-coba jawab soal yang ada di buku paket. Terima kasih dan selamat sore.